Siapa yang tidak ingin tampil cantik menawan, awet muda dengan kulit kencang, bersih dan mulus? Apalagi di saat Anda harus bertemu banyak orang seperti momen Lebaran kali ini. Tak sedikit orang yang rela mengeluarkan biaya mahal, proses panjang dan menyakitkan demi mendapatkan tampilan cantik yang mereka impikan. Tapi bagi yang berkantong pas-pasan, janji cantik secara instan dan murah mudah membuat mereka tergiur. Salah satu metode kecantikan yang kini populer adalah suntik kecantikan kolagen. Harusnya suntik kolagen dilakukan oleh seorang dokter ahli yang tentunya memasang tarif mahal. Alhasil, banyak perempuan yang memilih penyuntikan kolagen di tempat tidak resmi demi mengejar harga murah. Padahal, resiko bahaya mengancam di baliknya. Tak hanya kerusakan jaringan dan reaksi alergi kulit, bahkan nyawa pun bisa jadi taruhannya. Sosok cantik gadis 20 tahun Hilda Pasman misalnya, yang harus meregang nyawa setelah menjalani prosedur penyuntikan kolagen di beberapa bagian tubuhnya. Tak ayal, keluarga yang mendapati jasad putri terkasih mereka telah terbujur kaku dengan beberapa bagian tubuhnya membiru pun terpukul atas kepergian Hilda. Dia pengen mempercantik diri lah, di baratnya dia di salon kata sih dengan salon ilegal. Terus suntik kolagen dan posisinya dia udah membiru semua itu katanya, tapi tiba-tiba ada kabar itu katanya udah nggak ada nyawanya di bagian ya, payudara ya sama hidung. Gadis yang baru menyelesaikan pendidikan di Belanda ini meregang nyawa sesaat setelah cairan kolagen masuk ke dalam tubuhnya melalui injeksi. Ironisnya, semua itu dilakukan mendiang Hilda hanya demi menyenangkan hati kekasihnya yang tinggal di Belanda. Kini, keluarga hanya bisa mengenangnya dalam duka. Ya, keluarga sangat kecewa sekali ya. Kita juga baru temu teman 2 minggu ya dibatin ya sama adik sendiri. Sedih. Meski sudah berkali-kali memakan korban, praktek suntik kolagen tidak resmi masih tetap saja beroperasi. Tanpa pengawasan dokter, beberapa salon kecantikan berani melakukan tindakan injeksi pada pelanggannya. Biasanya, cairan kolagen juga dicampur dengan vitamin C dan kemudian langsung disuntikkan pada daerah yang ingin dikencangkan seperti pipi, garis senyum, dahi, lipatan mata, atau bahkan payudara. Semuanya ditawarkan dengan harga terjangkau antara 100 hingga 400 ribu rupiah saja per paketnya. Bagi para pengusaha salon nekat ini, penyuntikan kolagen bisa dilakukan siapa saja, tanpa latar belakang medis yang jelas. Kemampuan menyuntik pegawai salon ini bahkan hanya diperoleh secara otodidak. Udah 5 tahunan ya Neng ya, sekarang udah nggak buka lagi. Untuk pertama kali aku tuh buka suntik silikon. Setelah itu baru aku belajar nyuntik untuk vitamin, kolagen, terus pemutih. Belajar aku ikut seminar aja sama temen untuk cara, dulu kan ada untuk seminar cara penyuntikan tentang silikon dan tentang kolagen. Pengusaha salon nakal ini bahkan tanpa sungkan mengakui kalau bisnisnya adalah ilegal. Kalau aku yang jalanin sih sebenarnya ilegal ya, karena nggak ada izin dari pemerintah ya. Karena kalau ada izin dari pemerintah itu namanya dokter. Ya kan, kalau kita hanya perorangan, jadi kita tuh legal. Sebenarnya, tubuh manusia sudah mengandung kolagen yang merupakan salah satu jenis protein alami yang biasanya ditemukan di tulang, kulit, dan otot tendon. Kolagen pada kulit bertugas menjaga kekencangan dan elastisitas kulit. Itulah yang membuat banyak wanita ingin melakukan suntik kolagen demi kembalinya kulit muda mereka. Cerdiknya, kebutuhan ini langsung disambut sebagai peluang bisnis oleh pelaku usaha salon kecantikan. Kolagen juga animonya banyak. Ya kan, kolagen animonya banyak karena dia buat secara instan ya buat kita supaya tampil muda, seger ya kan banyak
wanita-wanita pengennya tampil cantik kan. Kalau kita minum obat, itu lama kan reaksinya. Roda bisnis ilegal ini kian lancar berputar karena bahan utama suntik kolagen tidak sulit ditemukan di pasaran. Tim redaksi kontroversi bahkan bisa menemukan dan membelinya dengan mudah tanpa resep dokter di sebuah pasar di Jakarta Timur. Ada kolagen. Ada. Kalau yang ini yang kecil ini, kolagen. Ini buat apa? Buat di suntik. Boleh ya? Di situ tadi. Ada alat. Kolagen ini biasa dijual dalam bentuk ampul serum berisi 5 ml kolagen dan vitamin C. Harganya pun sangat murah, hanya Rp10.000 per ampul. Konsumen bahkan bisa membelinya secara eceran. Parahnya, tak ada label resmi lolos uji Badan POM dan Kementerian Kesehatan pada kemasannya. Bahkan tata cara pemakaian serum ini pun tidak disertakan. Sebenarnya gampang ya untuk mencari kolagen, cuman kan kita dijamin bagusnya kan, kita nggak tahu, ya kan? Kalau di pasar kita nggak kejamin itu bagus apa enggaknya. Kalau aku sendiri sih ada pemasoknya ya, langsung itu dari, katanya sih itu dari benar-benar dari rumah sakit dokter ahli kecantikan, ya kan? Produk kolagen seperti ini jelas tidak terjamin kualitas dan keamanannya. Pasalnya, harga standar kolagen resmi terbilang cukup mahal. Yang termurah Rp1.000.000 per ampul. Kolagen impor bahkan menembus angka 80 sampai $100 Amerika per cc. Selain menggunakan produk kolagen ilegal di pasaran, prosedur penyuntikannya pun terbilang ngawur. Di salon-salon tak resmi, proses pengecekan alergi yang seharusnya dilewati konsumen pun diabaikan begitu saja. Buntutnya, berbagai reaksi tak terduga bisa muncul pada pasien, bahkan tak sedikit yang mengancam nyawa. Kelainan kulit yang hebat sampai mengelupas, juga kelainan pada mata dan bagian mukosa daripada mulut dan kelaminnya, itu yang akan mengganggu. Atau sampai berat juga sampai kayak orang sakit luka bakar, apabila penanggulangannya lambat, menjadikan kematian. Setiap kali menghadapi alergi pelanggannya, si pengusaha salon nakal ini bahkan nekat memberikan obat tanpa referensi medis yang resmi. Kalau alergi kita gatal di tubuh kita itu gatal aja, gatal dan rasa panas. Yang kakak lakukan langsung mengambil antibiotik, ya. Kalau kita kasih minum ke si pasien dan ya dalam nggak kurang 15 menit udah hilang rasa gatal-gatalnya itu. Padahal, tindakan pemberian antibiotik ngawur seperti ini bisa makin memperparah keadaan pasien. Apalagi jika pasien juga alergi antibiotik tertentu. Kalau betul memang diberikan antibiotik, akan memperparah lagi nanti bagaimana kalau pasien tersebut mempunyai reaksi alergi dengan antibiotik tersebut. Malah akan mempercepat kejadian alerginya. Jadi memang itu salah kaprah. Menyadari potensi bahayanya, dunia medis pun kini sudah tidak lagi merekomendasikan injeksi kolagen sebagai salah satu komponen perawatan kecantikan karena tingginya kemungkinan alergi yang mengikutinya. Salon kosmetik itu harusnya dia ngikutin aturan. Ya, kalau dia hanya salon rambut, kemudian dia tenaganya bukan nggak ada tenaga dokternya, maka dia dilarang menyuntik. Konsumen kembali dituntut bersikap cerdas dan bijak memilih perawatan kecantikan yang aman bagi kesehatannya. Bukan hanya mengejar harga murah dan hasil yang instan, tapi bisa mengancam keselamatan. Tim Liputan Trans 7.